Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 6 anggota, di antaranya Aprilia Ratnaning Astuti, Diah Trisna Kusuma, Diah Maudi Nur Nilamsari, Jihan Rindi Tri Utami, Juda Aji Wicaksana, dan yang terakhir, Rinta Nur Hanifah. Di sini kita akan membahas mengenai siklus penggajian. Ingin tahu gimana pembahasannya? Yuk, simak sampai akhir ya. Deskripsi kasus. Sebagai auditor internal Jim & Clean, Anda telah diminta supervisor Anda untuk mendokumentasikan sistem pemrosesan penggajian di perusahaan saat ini. Berdasarkan dokumentasi Anda, Jim & Clean berharap dapat mengembangkan rencana perbaikan sistem informasi saat ini untuk mengeliminasi penundaan yang seharusnya tidak terjadi dalam pemrosesan cek penggajian. Penjelasan terbaik Anda atas sistem tersebut berasal dari pembicaraan dengan Kepala Staf Administrasi Bagian Penggajian sebagai berikut. Sistem pemrosesan penggajian di Jim & Clean cukup sederhana. Perusahaan memiliki tenaga kerja tetap dan tenaga kerja kontrak. Data waktu kerja dicatat di setiap departemen dengan menggunakan kartu waktu kerja dan jam kerja. Akan tetapi, proses ini cukup menjengkelkan ketika pegawai harus mencetak kartunya di malam hari dan kami harus mencatat informasi waktu kerja mereka secara manual. Pada akhir periode, staf administrasi bagian penggajian kami akan memasukkan data dari waktu kerja ke dokumen penggajian untuk memulai proses tersebut. Staf administrasi kami bekerja cukup bagus, walaupun saya harus melakukan perbaikan sendiri saat mereka salah memasukkan data. Sebelum dokumen penggajian diproses untuk periode yang bersangkutan, Departemen Sumber Daya Manusia mengirimkan kepada kami data perubahan jumlah pegawai, adanya kenaikan tingkat gaji, dan informasi mengenai pegawai baru. Staf administrasi kami akan memasukkan informasi ini ke dokumen penggajian agar segera dapat diproses. Biasanya, kesalahan muncul karena Departemen Sumber Daya Manusia mencatat tingkat gaji yang salah atau ada seorang pegawai yang telah mundur dari perusahaan dan departemen tersebut lupa menghapus catatannya. Data tersebut selanjutnya akan diproses dan cek penggajian untuk setiap pegawai akan dibuat. Beberapa laporan penting juga dihasilkan untuk pihak manajemen, walaupun saya tidak begitu tahu apa yang mereka lakukan dengan laporan tersebut. Sebagai tambahan, pemerintah mensyaratkan adanya laporan pemotongan pajak secara teratur yang sesuai dengan peraturan pajak terkini untuk tujuan perpajakan. Perusahaan juga memberikan jaminan asuransi pada semua pegawainya yang mana pembayaran premi asuransinya dipotong dari gaji yang diterima masing-masing pegawai setiap bulannya. Saat ini, sistem menghasilkan laporan-laporan tersebut secara otomatis. Hal ini merupakan kondisi yang baik. Flowchart dokumen siklus penggajian dimulai dari berbagai departemen dengan mencatat waktu kerja dan jam kerja. Kemudian, pegawai akan mencetak kartu kerja. Kemudian,
Setelah pegawai mencetak kartu kerja, akan menghasilkan dokumen berupa data waktu kerja. Data waktu kerja tersebut akan diteruskan kepada staf administrasi. Di mana staf administrasi tersebut akan menginput data waktu kerja ke dokumen penggajian. Kemudian, dari proses tersebut akan dihasilkan dokumen berupa dokumen penggajian. Proses selanjutnya yaitu Departemen Sumber Daya Manusia akan mengupdate jumlah pegawai, kenaikan gaji, dan pegawai baru. Proses tersebut menghasilkan laporan jumlah pegawai. Laporan jumlah pegawai akan diteruskan kepada staf administrasi. Kemudian, staf administrasi akan mengupdate dokumen penggajian. Dari proses update dokumen penggajian, menghasilkan 4 dokumen. Yang pertama, dokumen penggajian. Dokumen yang kedua yaitu cek penggajian. Dokumen yang ketiga yaitu laporan pemotongan pajak. Dan dokumen yang keempat adalah bukti pemotongan asuransi. Cek penggajian diteruskan kepada pegawai. Kemudian, laporan pemotongan pajak akan diteruskan kepada pemerintah. Dan dokumen bukti pemotongan asuransi diteruskan kepada pihak asuransi. Pihak asuransi akan memverifikasi pembayaran asuransi.
dan kemudian akan membuat laporan. Dokumen yang dihasilkan yaitu berupa laporan dan cek. Laporan dan cek kemudian diteruskan kepada staf administrasi. Proses selesai.
DFD level 0 sistem penggajian dimulai dari berbagai departemen. Berbagai departemen mencatat informasi waktu kerja dan jam kerja sehingga menghasilkan data waktu kerja. Kemudian, karyawan mencetak kartu waktu kerja. Kemudian, staf administrasi bagian penggajian mengupdate informasi data jam kerja dan data perubahan pegawai, sehingga dihasilkan dokumen penggajian dan laporan. Selanjutnya, Departemen SDM mengirimkan informasi data perubahan pegawai dan kenaikan gaji, dan dihasilkan dokumen berupa laporan. Pemerintah mensyaratkan adanya laporan pemotongan pajak secara teratur yang sesuai dengan peraturan pajak terkini untuk tujuan perpajakan. Dalam hal ini, pemerintah menerima laporan pemotongan pajak. Perusahaan juga memberikan jaminan asuransi pada semua pegawainya, yang mana pembayaran premi asuransinya dipotong dari gaji yang diterima masing-masing pegawai setiap bulannya. Di sini, pihak asuransi menerima pembayaran asuransi. Kemudian, pihak asuransi menerbitkan cek dan laporan. Kemudian, karyawan menerima informasi gaji.
Proses pertama DFD level 0 ini dimulai dari berbagai departemen akan melakukan input data jam kerja dan data jam hadir, dan selanjutnya data tersebut akan diverifikasi oleh sistem. Lalu, sistem akan menghasilkan data yang sudah diverifikasi. Proses selanjutnya adalah pengolahan daftar gaji, yang akan menghasilkan tabel data gaji, dan sistem akan memanage data potongan pajak dan asuransi. Dalam proses pembayaran pajak dan pembayaran asuransi diperoleh dari Departemen Asuransi dan Departemen Pemerintah yang akan menghasilkan update tarif pajak dan potongan gaji. Dalam proses ini juga akan menghasilkan perhitungan total gaji karyawan tersebut dan kemudian diteruskan kepada Departemen Sumber Daya Manusia. Di sini, Departemen Sumber Daya Manusia akan mengupdate data gaji dan update pegawai atau karyawan yang menghasilkan sebuah data perubahan pegawai dan kenaikan gaji. Hasil dari data tersebut nantinya akan diteruskan ke data gaji yang digunakan sebagai manage di proses pengolahan daftar gaji karyawan. Setelah itu, di proses pembayaran gaji dan informasi gaji akan menghasilkan laporan atau cek gaji karyawan yang akan memberikan informasi ke karyawan mengenai data gaji tersebut. Analisis siklus penggajian. Deskripsi kasus tersebut sulit dipahami karena tidak ada penjelasan secara rinci terkait departemen dan laporan apa saja yang ada dalam kasus tersebut. Salah satu kelemahan yang mungkin terjadi dalam sistem penggajian tersebut adalah kemungkinan adanya kesalahan yang tidak disengaja seperti dalam pencatatan tingkat gaji atau penghapusan catatan atas pegawai yang telah mundur dari perusahaan oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, saran. Yang pertama, agar mudah dipahami, seharusnya pemberian deskripsi kasus dibuat lebih rinci. Yang kedua, saran untuk perbaikan dari analisis kasus tersebut adalah dengan meningkatkan ketelitian dan keakuratan data sehingga lebih memungkinkan berkurangnya kesalahan teknis dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi saat mengoperasikan sistem tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa like, share, and subscribe.